Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sandra Distiana sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bandung, pendampingan yang ke-6 ya terakhir, dan bersama saya Riki Firmansyah dari SMP Negeri 3 Pasir, calon guru penggerak angkatan 11. Baik Pak Riki, apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana meskipun cuaca tapi mendukung ya? Ya, alhamdulillah. Bertepatan ya hari ini, yaitu tanggal 25 November 2024, peringatan Hari Guru Nasional yang ke-79. Baik Pak Riki, tujuan saya datang ke sini ya, yaitu pendampingan individu yang ke-6 atau individu yang terakhir. Iya. Nanti akan kangen lagi. Oh, akan kangen. Oke, terima kasih. Nah, tema pendampingan kali ini yaitu tentang refleksi ya, perubahan diri dan dampak pendidikan. Jadi ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Riki terhadap program yang ada di sekolah ya. Nanti kita akan refleksi bagaimana perubahan diri dan dampaknya terhadap pendidikan, baik yang di luar maupun yang berada di sekolah Pak Riki, yang di kelas maupun yang ada di luar kelas. Baik ya Pak Riki, fokus pendampingan kali ini yaitu nanti kita akan berdiskusi atau persiapan nih pada hasil belajarnya seperti apa. Oke ya. Nanti yang keduanya pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu yang feedback 360 derajat. Yang Pak Riki sudah ya melakukan diseminasi yang 7 aset itu. Nah sekarang saya akan menarik bagaimana sih umpan balik atau feedback dari rekan sejawat, kepala sekolah dan siswa. Terus nanti juga kita akan refleksi ya perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Betul ya? Belajar daringnya 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Full ya. Tapi alhamdulillah ya, luar biasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Nanti kita akan berdiskusi terus dampak pada diri guru dan murid yang terjadi ya, baik di kelas maupun di sekolah. Terus nanti yang terakhir kita akan ada penilaian pemetaan aset, diskusi ya, apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita ke awal pendampingan ya. Tadi saya sudah ya menjelaskan fokus kita ke pendampingan. Jadi pendampingan kali ini yaitu tentang bagaimana refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan yang Pak Riki membuat ide atau membuat sebuah program. Nah itu apakah berdampak kepada murid atau ke sekolah atau kepada rekan sejawat ya. Terus di sini juga Pak Riki harus bisa memahami aktivitas pendampingan kali ini. Ya. Nah, Pak Riki saya mau nanya nih, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Terus bagaimana nih tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Berarti saya lihat sih kalau di jurnal pendampingan selama daring itu sudah luar biasa ya. Makanya tapi sekarang pendampingan kali ini saya ingin Pak Riki bercerita langsung ya selama pembelajaran 1 bulan kemarin. Boleh ceritakan? Baik Bu, terima kasih atas waktunya, atas pertanyaannya juga. Kalau misalkan disuruh bercerita sih untuk 1 bulan sekarang, karena di modul 3 ya banyak sekali materi-materi yang mungkin baru saya kenal gitu ya, seperti dilema dan segala macamnya lah. Nah untuk kemarin itu saya fokus ke program ya, program yang ada di yang mau diadakan di sekolah. Program ini ya itu bertujuan tidak terlepas dari peran saya di sini sebagai guru olahraga gitu ya. Nah di sini saya ngambil sebelum mencetuskan program tersebut ya saya juga menanya-nanyakan dulu sebelumnya ke rekan sejawat juga gitu kan, belum ke kepala sekolah tapi ke ke siswa juga, apakah siswa juga ingin atau misalkan berkenan untuk mengikuti program tersebut gitu kan, karena ini awalnya program ini ya dari siswa dulu gitu ya, dari siswa dulu gitu.
karena saya waktu itu karena adanya tuntutan dari program guru penggerak untuk mengadakan suatu program yang berpihak pada murid gitu kan. Nah, saya berpikir gimana nih caranya agar program saya yang pertama atau khususnya gitu kan harus bisa berdampak pada murid tentunya itu ya. Nah, setelah ngobrol ke rekan sejawat terus kepada murid, nah muncullah satu program yang saya jalankan dengan rekan-rekan, yaitu tentang olahraga yang insya Allah program ini akan terus direalisasikan seminggu sekali gitu kan di sekolah ini. Jadi nantinya insya Allah program ini menjadi pembiasaan gitu kan. Nah, setelah setelah ngobrol kesana kemari dan semua pihak setuju, barulah saya menghadap ke kepala sekolah bahwa saya punya dan rekan-rekan ingin melakukan pembiasaan di sekolah seperti ini gitu kan, tentang olahraga, yaitu namanya buset atau rabu sehat gitu kan. Nah, pertamanya itu hanya olahraga biasa, tetapi dikembangkan kembali untuk bisa lebih menarik gitu untuk siswa gitu. Tidak hanya siswanya program seperti itu gitu. Nah, tetapi pada waktu itu direalisasikan gitu kan. Nah, ini bisa berkolaborasi juga dengan guru. Kenapa bisa berkolaborasi dengan guru? Karena di situ saya menekankan bahwa guru tentunya atau khususnya wali kelas itu harus bisa mendampingi setiap siswa yang akan tampil minggu depannya. Seperti itu. Jadi si wali kelas itu mengontrol atau bisa mengevaluasi apa nih kekurangannya. Nah, pas kalau misalkan saat saya pembelajarannya, disitulah peran saya sebagai guru olahraga, bahwa misalkan nanti kamu tampilnya harus seperti ini dan seperti itu. Alhamdulillah pas waktu kemarin tiga kali pertemuan gitu kan, wali kelas antusias, guru semua antusias, dan juga siswanya apalagi gitu sangat antusias dalam program ini gitu semuanya. Walaupun hari tersebut siswa tidak ada pelajaran olahraga, tapi dengan adanya program ini semua siswa pagi-pagi itu atau hari tersebut membawa baju olahraga. Jadi sangat menurut saya gitu kan, inilah pantaslah diadakan di sekolah. Karena kalau misalkan kita berolahraga sendirian malas dan segala macamnya ini gitu, bareng-bareng insya Allah gitu kan minimal siswa itu gerak gitu ya. Nah, di akhir program tersebut kita selalu mengadakan operasi semut untuk lingkungan sekolah gitu kan, biar nanti kita sekolah itu bersih, nyaman gitu kan. Nah, selain olahraga di situ juga ada gotong royongnya juga gitu untuk membuat lingkungan sekolah menjadi bersih. Itu salah satu yang sudah saya lakukan selama 1 bulan terakhir ini gitu, untuk fokus di pembuatan program yang ada di sekolah. Itu mungkin yang saya. Jadi itu ketercapaiannya ada ya selama 1 bulan terakhir yang kemarin saya datang ke sini. Jadi sekarang ada tindak lanjut dari program yang dirancang Pak Riki dan sekarang sudah berjalan ya. Jadi ada tindak lanjutnya. Oke. Semoga sukses Pak Riki. Alhamdulillah. Jadi Pak Riki ini banyak kemajuan sekali ya dari awal kayak dari modul 1, modul 2, malahan sekarang udah ke modul 3. Jadi Pak Riki bisa membuat sebuah program yang akan dilaksanakan secara kolaborasi antara murid, warga sekolah, termasuk kepada rekan sejawat ya. Dan tidak lupa juga tentunya kepada orang tua dan kepala sekolahnya yang sangat mendukung dan mensupport ya. Pasti. Tepuk tangan dong buat Pak Riki, luar biasa sekali. Oke Pak Riki, saya ingin memberikan hasil, coba lihat ya yang kemarin Pak Riki sudah sama rekan sejawat ya. Alhamdulillah ternyata feedback dari guru dari rekan sejawatnya luar biasa sekali. Ternyata banyak apa yang dilakukan Pak Riki itu konsisten ya dilakukan. Terus
dari kepala-kepala juga apa yang sudah Pak Riki lakukan ternyata memang sudah konsisten dilakukan, jadi sudah baik. Tepuk tangan dong Pak Riki, ternyata memang bagus sekali ya yang Pak Riki sudah lakukan, program yang Pak Riki lakukan keterkaitan apa tadi buset ya, Rabu Sehat. Jadi memang itu sangat berdampak sekali kepada murid juga ya terutama buat gurunya juga ya. Itu tadi juga kan Pak Riki bukan hanya Pak Riki saja, tetapi memang wali kelasnya juga itu ikut andil. Ya, jadi setiap seminggu sekali meskipun tidak ada pelajaran olahraga, tetap itu harus ada mengikuti ya dengan membawa baju olahraga. Dan nanti ketika tidak ikut berarti ada tindakan, jadi ada konsekuensinya. Ya, luar biasa sekali, itu akan seru ya nanti dipelajari. Nanti saya berarti ini kan bukan beres sampai di sini ya, berarti itu ada program tindak lanjut. Jadi ada 2 tahun ke depan itu Pak Riki berdampak nggak sih yang program Pak Riki buat itu nanti ada, mungkin bukan dari kita, mungkin dari nanti ada yang ya dari BBGP atau mungkin dari pihak dinas, kita tidak tahu, atau mungkin dari saya sendiri gitu ya, atau mungkin dari Pasil. Pak Pasil ditunggu ya di sini. Ya kita nggak tahu ya nanti siapa yang ditugaskan ke sini. Jadi setiap beres itu bukan start kita beres ya, programnya terus berjalan dan akan dievaluasi. Oke Pak Riki, ternyata sekarang saya mau bertanya nih, berdasarkan hasil feedback yang Pak Riki saya lihat tadi, menurut responden terhadap kompetensi Pak Riki ya, jelaskan menurut responden kepala sekolah, rekan sejawat dan murid. Tadi kan saya sudah ya, sekarang Pak Riki yang baca. Kalau misalkan dari responden dari sejawat, kepala sekolah dan juga siswa gitu kan, kemajuan yang yang saya lakukan tentunya untuk sekolah, mungkin alhamdulillah ada peningkatan lah ya, dari pertama saya mulai masuk ke sekolah gitu kan, dilihat itu sampai sekarang masuk ke program guru penggerak gitu kan, ada peningkatan yang lumayan lah, jadi signifikan ya. Yang tadi awalnya saya nggak bisa sih bagaimana cara membuat program atau bagaimana pembelajaran yang berpihak atau berdampak pada murid, karena kan kita tidak tahu ya. Tetapi setelah mengikuti, alhamdulillah Pak Riki sudah bisa membuat sebuah program. Buset lagi. Keren. Jadi itu nama programnya itu ya mungkin dari dari kolaborasi lah, kolaborasi dengan ya intinya memang ya kolaborasi ya. Jadi Pak Riki yang dari awal masih ragu-ragu saya bisa nggak nih, ternyata dari setiap pendampingan Pak Riki kolaborasi dan alhamdulillah sekarang sampai di akhir Pak Riki bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan akhirnya bisa lah terprogram ya, program ini bisa lancar atau berjalan dengan keinginan semua pihak. Ya, tentunya semua pihak. Jadi intinya respon dari dari rekan sejawat, kepala sekolah dan juga siswa juga gitu. Kemajuannya signifikan sekali gitu, dari tadinya saya intinya belum bisa apa-apa gitu kan. Tapi dengan masuk ke program penggerak ini alhamdulillah gitu, bisa bersuara bisa apa yang dibutuhkan oleh sekolah gitu, keterkaitannya dengan siswa gitu kan. Intinya apa yang tadinya saya tidak bisa menjadi bisa gitu. Luar biasa, keren. Intinya seperti itulah. Jadi banyak kemajuan yang dalam diri saya untuk program yang ada di sekolah ini gitu. Jadi guru-guru juga, murid juga, kepala sekolah juga sangat terbantu ya. Oke, Pak Riki nih, rencana Pak Riki nih ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak, harus Pak Riki lakukan apa nih yang harus dimiliki? Apakah saya kurang ini gitu? Kalau misalkan disuruh yang harus saya lakukan mungkin gitu kan, yang harus dimiliki juga oleh saya apa nih, kompetensi apa nih gitu, yang kurang apa nih gitu. Kalau misalkan itu ya mungkin semua kompetensi harus dimiliki mungkin ya, terutama ya inovasi dan kolaborasi yang menurut saya sebagai guru olahraga harus terus update gitu, yang terbaru gitu, walaupun
sekarang zamannya digitalisasi mungkin ya, kita harus terus jangan sampai melupakan lah, istilahnya melupakan karakter dari si anak tersebut gitu. Maksudnya kalau misalkan kita terlena sebagai guru gitu kan, membiarkan siswanya terus tidak dibimbing lah, istilahnya tidak dibimbing oleh guru ya, kita sebagai guru seperti apa gitu. Takutnya nanti siswa itu terlena dalam digitalisasi ini. Nah gitu, maksudnya kita harus update, tapi kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Sebagai guru kita harus bisa membimbing gitu kan. Walaupun guru itu memantaunya hanya di sekolah, tapi di luar sekolah kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa memantau siswa gitu kan, kita ya kenapa tidak gitu kan. Walaupun karena kalau misalkan di rumah itu siswa itu kan beragam, tidak hanya orang tuanya yang standby, tapi ada yang kerja, ada yang itu gitu. Tidak sedikit juga siswa yang kurang perhatian dari orang tuanya. Kita sebagai guru ya mungkin menjadi salah satu orang tua siswa juga ya, kalau bisa tidak hanya di sekolah tapi di lingkungan yang di luar sekolah juga gitu ya. Intinya sebagai guru kita harus konsisten, apa yang kita program yang positif untuk yang berdampak baik kepada siswa di sekolah ya, kita harus konsisten terus menjalankan itu agar siswanya nanti kedepannya bisa memilih mana yang baik mana yang enggak gitu. Jadi yang harus yang harus dimiliki oleh saya itu mungkin setelah mengikuti pembelajaran di program guru penggerak ini, yang mungkin saya ingin semua kompetensi yang ada di diri saya. Mungkin keren. Jadi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Oke, keren sekali Pak Riki. Baik Pak Riki, sekarang siapa saja nih yang akan Pak Riki libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Pak Riki miliki? Ya mungkin intinya yang saya akan libatkan pertama kepala sekolah lah istilahnya, itu adalah salah satu pemangku kebijakan yang nanti apa yang saya akan lakukan mungkin atas izin beliau mungkin ya. Itu yang kedua mungkin ada di rekan sejawat gitu kan, rekan sejawat yang nanti mungkin saya akan libatkan tentang apa yang sudah saya terima dari program guru penggerak ini, akan saya nanti coba didiskusikan gitu kan mengenai ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di sini mungkin ya. Terus yang ketiga mungkin ya ini yang paling utama lah istilahnya, kita sebagai guru penggerak ilmu yang sudah didapatkan akan tidak ada hasilnya kalau misalkan kita tidak merealisasikan pada siswa. Gitu. Ya jadi intinya apapun yang kita dapatkan ya ini adalah untuk merubah atau membuat karakter siswa menjadi lebih baik. Mungkin itulah yang nanti saya akan libatkan tentunya seluruh stakeholder yang ada di sekolah SMP Tiga Pasir. Jadi semuanya seluruh warga sekolah ya yang akan dilibatkan. Oke, keren. Baik Pak Riki, sekarang kita ke perubahan dalam pembelajaran. Pasti ya, sudah ya. Sudah berubah ya. Insya Allah. Karena adanya pembelajaran berdiferensiasi. Oke Pak Riki nih, sekarang kita ke refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama, kita belajar ini kurang lebih 6 bulan ya. Nah, selama 6 bulan. Dan tentunya akan berdampak pada diri Pak Riki juga dan para murid. Ya, oke. Nih, setelah Pak Riki menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa nih yang Pak Riki rasakan ya, yang berkaitan dengan kompetensi yang Pak Riki miliki sebagai seorang guru? Kalau misalkan perubahan yang ada di dalam diri saya gitu kan, terkait dengan cara saya mengajar kepada siswa gitu kan, sangatlah berubah gitu kan. Dari yang tadinya kalau misalkan saya ini tipikal guru yang mengajarnya itu komando. Maksudnya komando itu apapun harus dituruti oleh siswa dengan apa yang saya bicarakan gitu kan. Model komando lah istilahnya, strateginya seperti itu. Tapi setelah apa yang saya pelajari di guru penggerak gitu kan, nah
model komando itu tidak berlaku ya. tidak berlaku atau tidak cocok gitu dengan apa yang ada di program guru penggerak gitu. Karena apa? Karena kalau model komando tersebut ya mungkin itu masuknya ke ke teacher center gitu kan, hanya guru yang terus aja menyuruh siswa harus seperti itu. Tapi kalau misalkan yang saya ajarkan sekarang gitu ya, selain di guru penggerak gitu kan, saya juga masuk ke program PKG atau apa namanya ya, intinya khusus guru olahraga gitu kan. Banyak sekali apa namanya persamaan antara guru penggerak dan juga PKG. Makanya saya tidak heran lagi, oh berarti intinya saya mengajar itu harus seperti ini gitu. Jadi yang tadinya teacher center menjadi student center gitu kan. Jadi sangat berubah sekali dalam mengajar saya kepada siswa, terutama ya pembelajaran yang saya ampu, yaitu pembelajaran olahraga. Itu yang tadinya komando ya kita bisa masukkan pembelajaran yang seperti PJBL seperti itu kan, agar siswa itu bisa memecahkan masalah sendiri, tidak hanya terus disuruh oleh gurunya. Mungkin itu sih yang saya rasakan ketika saya belum menjadi atau belum ikut ke program guru penggerak, dan setelah saya ikut ke program guru penggerak sangat berubah sekali. Jadi banyak perubahannya ya. Banyak perubahan sekali dari diri saya kalau menurut saya sendiri gitu. Oke, nih tadi kan kata Pak Riki saya sudah berubah gitu ya, selama mengikuti program guru penggerak selama 6 bulan. Nih, berdasarkan yang Pak Riki alami, perubahan apa saja nih yang terjadi pada diri murid ya yang Pak Riki, terus setelah Pak Riki menjalani program 6 bulan ini atau program guru penggerak ini? Kalau misalkan dilihat dari kondisi atau perubahan murid yang tadinya mungkin saya kalau misalkan belajar jebret-jebret aja gitu, maksudnya jebret-jebret aja ya udah, yang penting kurikulumnya tersampaikan gitu kan. Tapi kalau misalkan saya sekarang ikut di guru penggerak, saya jadi kayak mulai dari nol gitu. Maksudnya mulai dari nol itu melihat dulu nih karakteristik si anak itu seperti apa gitu kan, karena mungkin bakat-bakat siswa itu berbeda-beda gitu kan. Jadi saya lihat dulu dari awalnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan siswa dikasih ini mungkin tidak cocok ya gitu. Tapi kalau misalkan dikasih ini dia cocok gitu. Terus cara mengajarnya, kasihnya nih kasih apa gitu kan. Ada yang video gitu kan, ada yang suara gitu kan, dan juga ada yang praktek langsung gitu kan. Nah jadi bermacam-macam gitu. Jadi saya melihat dulu dari karakteristik dari siswanya dari awalnya seperti apa. Nah nanti saya akan kasihkan seperti itu agar siswanya bisa berubah drastis. Nggak flat kayak gitu aja. Ada yang pintar-pintar, ada yang bisa semua, ada yang enggak semua kan. Nah jadi saya ingin semua rata, semua bisa gitu kan, agar apa yang siswa lakukan itu bisa mereka lakukan di rumah gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalkan pembelajaran olahraga yang saya kasihkan kepada anak, saya selalu mengasihkan misalkan pekerjaan rumah. Nah pekerjaan rumahnya itu bukan berupa harus mengisi, tapi harus dilakukan. Karena apa? Karena itu untuk kesehatan dan kebugaran mereka sendiri gitu. Seperti kamu kalau misalkan sakit, coba kamu jogging misalkan 10 menit aja, nggak usah banyak-banyak setiap hari di pagi hari, karena itu tidak memberatkan siswa, karena itu bisa membuat siswa yang tadinya tidak bugar menjadi bugar. Mungkin itu yang saya lakukan pada siswanya, dan alhamdulillah siswanya ketika ikut pembelajaran saya, jadi bukan saya yang harus print gitu kan ke lapangan, tapi siswanya yang datang ke saya, Pak udah masuk pembelajaran Bapak. Malah itu sebelum pembelajaran masuk, itu siswa udah jumper ke saya karena ingin belajar olahraga. Itu ramai. Jadi kecanduan anaknya itu ya. Gitu kan. Di dalam pembelajaran yang saya ampu juga, saya selalu menyisipkan permainan gitu kan, terus ice breaking dan sebagainya. Jadi siswa itu istilahnya cocok lah, merdeka belajar, dan siswanya juga merdeka. Jadi gitu. tidak bosan ya, tidak jenuh ya Tidak belajarnya. jenuh. Keren sekali ya. Baik nih, apa nih yang hal-hal apa saja yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini
dirasa cukup memuaskan? Menurut saya belum memuaskan, Bu. Oh, belum. Harus belajar lagi. Harus belajar. Karena apa? Harus ditambah Pak Menteri katanya. Harus belum, karena menurut saya apa namanya, ilmunya gitu ya, yang saya rasakan. Walaupun tugas-tugasnya yang sangat terus maraton lah kalau di olahraganya gitu kan, terus maraton karena ada dudet gitu kan ya. Nah, tapi di balik itu semua saya selaku guru gitu bisa memanage ya. Jadi tugas yang mana dulu nih yang harus dikerjakan ya itu gitu kan. Jadi bisa memanage dengan apa-apa yang ditugaskan oleh program guru penggerak ini. Kenapa belum puas? Karena ya menurut saya diri saya sendiri ingin terus belajar lah, istilahnya ingin terus belajar karena belum cukup. Jangan puas dengan apa yang kita capai, tapi menurut saya kita harus bersyukur dulu. Setelah itu ya apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki ya perbaiki setelah itu yang menurut saya rasakan setelah program guru penggerak ini. Tapi kalau misalkan ini 1 tahun lah pendidikannya cukup. Wow, 1 tahun katanya Pak Menteri. Oke ya, tapi yang pasti selama 6 bulan ini banyak sekali manfaatnya ya yang kita rasakan ya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya ke anaknya jenuh atau membosankan, sekarang kan jadi mengasihkan ya. Jadi malah kecanduan, Pak Riki ayo, saya mau belajar. Jadi Pak Riki dicari-cari sama murid sekarang ya. Oke Pak Riki, sekarang kita ke penilaian pemetaan aset. Oke ya. Nah, sekarang kita akan diskusi, terus nanti Pak Riki juga bisa menjelaskan ya aktor yang terlibat siapa saja dalam pemetaan aset ini. Terus kita akan menggunakan rubrik yang sudah disediakan ya. Oke. Pak Riki, saya mau bertanya nih, siapa saja nih aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Kalau untuk di sini mungkin untuk pemetaan aset tentunya kepala sekolah ya yang saya libatkan atau yang saya tanya, terus dari sarana prasarana juga gitu kan, dari bidang kesiswaan yang saya tanya, terus dari rekan sejawat juga, dari kalau orang tua, mungkin orang tua siswa, saya nanyanya tidak terlalu terperinci gitu kan. Kalau misalkan masalah aset, yang saya tanya lebih yang lebih dalam itu di kepala sekolah dan juga di sarana prasarana, mungkin itu yang lebih tahu aset yang ada di sekolah ini. Mungkin itu yang saya yang saya kemarin lakukan gitu. Oke. Tapi semuanya terlibat. Iya, semuanya terlibat. Bagaimana nih proses yang Pak Riki lakukan atau dalam menemukan ya atau dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya itu seperti apa untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kalau misalkan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah, mungkin yang pertama saya kolaborasinya dengan sarana prasarana kemarin gitu kan. Ada aset apa saja nih yang ada di sekolah, makanya saya kepo lah istilahnya. Tapi ini salah satu tugas saya sebagai guru penggerak atau yang masih masih pendidikan di program guru penggerak, ada tugas aset yang di sekolah itu apa aja. Seperti aset yang saya sudah yang saya sudah tulis seperti ini, ada aset sosialnya apa gitu, aset manusia, terus ada aset politik juga gitu kan, aset agama seperti apa, aset fisiknya seperti apa. Ini sudah saya tuliskan di sini di notulen yang saya kemarin lakukan bersama rekan sejawat dan juga seluruh stakeholder, dan juga aset lingkungan alamnya seperti apa. Mungkin saya mengidentifikasinya itu barang-barang dengan stakeholder yang ada di sekolah, terutama dengan sarana prasarana. Mungkin itu kalau misalkan mau diterperincikan ya ini ada di notulen, nanti bisa saya share ke ke tugas saya, bisa kalian lihat juga. Boleh dibaca-baca. Iya, dibaca. Oke, ini Pak Riki
pasti setiap pekerjaan kita pasti ada kendala ya. Tapi mudah-mudahan kendalanya atau hambatannya tidak terlalu banyak ya. Oke, Pak Riki, kendala nih atau tantangan yang Pak Riki hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Ya. Pasti ada ya? Ya. Nah, pasti ketika ada kendala atau hambatan itu pasti kita bisa mengatasinya ya. Dan bagaimana Pak Riki bisa mengatasi hal tersebut? Kalau misalkan masalah pasti ada, apapun itu kegiatannya pasti ada masalah walaupun sedikit, tapi bagaimana kita cara melakukan antisipasi masalah tersebut mungkin ya seperti itu. Nah, masalah yang kemarin saya hadapi ya ketika saya mengidentifikasi suatu aset yang ada di sekolah. Nah, itu yang pertama waktu. Waktu. Kenapa waktu? Yang pertama waktu itu ya saya kalau misalkan dengan sarana prasarana gitu kan di situ bapak tersebut gitu ya, bapak sarananya gitu kan. Nah, ke sekolahnya itu karena udah usia mungkin ya, ada agak kalau misalkan sakit dan segala macamnya gitu kan. Nah, saya itu terkenal dengan waktu beliau bertemu dengan beliaunya gitu ya. Nah, antisipasinya gitu saya langsung menanyakan ke rekan sejawat. Di sini juga banyak rekan sejawat yang lebih dulu saya gitu, lebih duluan di sekolah ini. Makanya saya menanyakan kepada rekan sejawat yang lebih dulu di sekolah ini, apa nih kira-kira aset yang ada di sekolah mungkin itu. Terus dengan kepala sekolah juga gitu, bagaimana kalau misalkan ketemu dengan kepala sekolah itu kan kalau di sini alhamdulillah kepala sekolahnya itu aktif gitu dalam kegiatan apapun. Makanya waktunya itu sangat sempit gitu kan. Maksud sangat sempit itu karena dengan kegiatan yang begitu sibuk beliau gitu kan. Saya juga sebagai guru di sini ya memanfaatkan waktu ketika beliau ada di sekolah gitu. Itu kendala yang mungkin yang saya hadapi ketika kemarin saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Mungkin itu ya kendala yang saya rasakan itu. Tapi bisa yang mengatasinya ya? Alhamdulillah bisa mengatasi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat juga gitu kan. Intinya kalau misalkan kita mau bertanya dan juga mau kolaborasi dengan rekan sejawat, insya Allah gitu kan, hal yang menurut saya atau kita susah itu akan terasa mudah kalau misalkan kita bareng-bareng mengerjakannya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi adanya kolaborasi dan akhirnya semua masalah bisa teratasi. Iya itu. Oke Pak Riki, bagaimana sih perasaan Pak Riki ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, perasaan saya ya istilahnya senang juga gitu kan. Terharu makanya. Senang juga karena apa? Yang pertama tugas saya sudah terselesaikan. Intinya itu yang terselesaikan. Tugas saya terselesaikan. Yang kedua ya saya yang tadinya tidak tahu aset sekolah seperti apa ya. Jadi tahu gitu kan aset. Oh, sekolah itu mempunyai aset seperti ini, dari aset manusianya, dari aset fisiknya, sosial dan segala macamnya. Itu jadi saya tahu gitu. Nah, di balik itu semua ya intinya saya bersyukur gitu kan dengan adanya program ini. Saya juga mengetahui aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Terus saya juga ya bersyukur juga tugas saya selesai gitu untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah mungkin itu. Nah, sekarang pertimbangan nih, apa pertimbangan yang menurut Pak Riki dalam menentukan sumber daya sekolah? Pasti ada ya? Iya. Tadi kan perasaannya senang. Nah, sekarang pertimbangannya nih dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa? Pertimbangan yang mungkin yang ada di sekolah ini mungkin pertimbangan yang saya rasakan. Ada hal-hal yang harus diketahui dan hal yang tidak diketahui. Nah, itu. Jadi kalau misalkan contoh finansial, istilahnya kalau misalkan di aset kalau finansial itu aset apa gitu ya, modal ya, ada aset finansial ya, kita ya tahunya mungkin di dana saja. Kalau dana itu peruntukan untuk apa? Kan kita ada batasannya mungkin sekolah ya, jadi kita nggak akan dikasih tahu ini dan segala macam. Tapi
intinya untuk aset finansial yang ada di sekolah kami gitu kan, itu didanai oleh dana bos, mungkin itu saja gitu, tidak ada perici dan segala macamnya. Kan untuk apa Nah ya, gitu itu ya. jadi ada pertimbangan dari pihak sekolah juga untuk apa yang harus diketahui oleh guru dan apa yang tidak perlu diketahui oleh guru. Mungkin pertimbangan itu banyak halnya juga di sisi lain gitu, seperti apa namanya, aset ini nih apa namanya, yang kemarin itu saya di lingkungan sosial. Nah kemarin di lingkungan sosial ada yang apa seperti di kantor desa. Nah kenapa ada batasan kemarin, pertimbangan dari apa, dari sekolah ke kantor desa tersebut gitu, hanya apa namanya, ke pihak sekolah itu hanya menyebutkan kita kerjasama dengan kantor desa. Nah di balik itu semua nggak tahu peruntukannya itu seperti apa gitu. Saya juga tidak memaksakan untuk apa, walaupun saya menanya, tapi kalau misalkan tidak menjawab, saya juga tidak memaksakan apa keterkaitannya itu untuk apa gitu kan. Tapi intinya sekolah itu apa ngasih tahu ke saya itu apa keterkaitan di aset sosialnya itu seperti ini dan segala macam. Mungkin itulah pertimbangan antara sekolah dan juga guru. Tentunya kalau misalkan saya di sini sebagai guru yang menanyakan aset sekolah seperti apa, itulah pertimbangan sekolah kepada saya gitu. Berarti banyak hal Ya, hal yang hal. harus diketahui dan harus tidak, tapi tetap terbuka ya, Ya, semuanya terbuka ya, karena Ya. memang tidak boleh ada penutupan, jadi harus transparan Ya, semuanya, jadi biar seperti itu. terkendali semua. Baik Pak Riki, sekarang kita ke persiapan panen hasil belajar. Ya. Oke ya. Nah sekarang Pak Riki, apa sih yang sudah Pak Riki siapkan, atau apa saja nanti yang akan dibawa atau yang akan ditampilkan ya? Ada nggak Pak Riki ide nih untuk persiapan panen hasil belajar pada Loka Karya 7? Panen hasil belajar itu panen karya ya? Iya, panen karya. Oh, panen karya, karena kalau saya taunya itu panen karya Iya, gitu. itu namanya panen hasil belajar. Oh iya, panen hasil oke. belajar ya. Ada nggak ide nih dari Pak Riki untuk persiapan panen hasil belajar pada Loka Karya 7 nanti? Kalau misalkan ide gitu, banyak sih ide gitu kan. Maksud banyak ide tuh kita harus bagaimana nih supaya gitu, intinya si pengunjung tersebut yang nanti yang jadi pengunjung gitu bisa apa namanya, istilahnya tertarik akan program yang kami berikan kepada yang nanti dipajang di panen hasil belajar ini gitu kan. Nah ide yang saya yang pertama gitu, membuat apa namanya, membuat slogan ya, slogan yang menarik mungkin yang nanti akan insya Allah dirembukan atau dibicarakan dengan rekan-rekan gitu kan. Program yang menarik tersebut bisa menarik pengunjung untuk melihat program, setidaknya bisa mengasih umpan balik ya kepada kita sebagai pelaku dari program guru penggerak ini. Mungkin itu yang saya ajukan kemarin pas saat Loka Karya di 5 kalau nggak salah ke anak-anak teman yang lain gitu kan. Terus yang saya nanti akan bawa gitu kan, insya Allah tentunya berkat dari bimbingan Bu Haji Sandra juga, buku yang belum saya pernah buat sebelumnya akhirnya bisa buat juga ya, itu dengan kolaborasi berbagai pihak, tentunya dari bimbingan Ibu Haji Sandra juga. Itulah buku pertama yang saya luncurkan yang nanti akan saya bawa mungkin di hasil panen hasil belajar ini. Mungkin itu yang nanti yang jadi andalan saya lah, karena itu adalah buku pertama yang saya luncurkan. Harus promosikan Ya, harus gitu dipromosikan ya. mungkin itu yang nanti saya akan bawa. Tentunya dengan panen hasil belajar ini intinya program atau misalkan apa, selama saya belajar di guru penggerak, insya Allah akan saya munculkan di panen hasil belajar nanti, tentunya dengan
tidak terlepas dari nanti kita akan kerja kelompok dulu dengan rekan-rekan yang lain, karena kesepakatannya mau seperti apa nanti hasilnya ya itu yang nanti akan kita bawa di panen hasil belajar nanti. Itu mungkin rencana saya. Tadi kan persiapan ya. Terus tadi ide kan. Nah sekarang apa nih yang akan Pak Riki pamerkan pada saat panen hasil belajar? Yang akan dipamerkannya apa? Yang pertama ya mungkin tadi hasil dari pembuatan buku tersebut itu ya itu yang bangga sekali karena nggak terbayangkan seorang saya gitu ya membuat tulisan seperti itu, walaupun itu hanya istilahnya kolaborasi dengan yang lain mungkin ya. Tapi kan itu program sendiri ya kan, ketika sendiri, ide-ide sendiri kan, makanya dituangkan ke dalam buku. Nah itu makanya saya sangat speechless sekali lah bisa membuat buku yang mungkin tidak terbayangkan oleh saya. Itu yang pertamanya. Nanti terpampang nyata di pikiran saya dengan fotonya. Dengan bimbingan dari Bu Haji tentunya. Terus selain itu mungkin yang nanti saya akan pajangkan mungkin ya, yang akan saya bawa ke sana program mungkin yang berupa banner, mungkin X-banner gitu kan, yang dibuat X-banner yang nanti program tersebut atau X-banner tersebut ada yang namanya barcode. Nah nanti barcode tersebut insya Allah masuk ke link apa yang selama saya itu jalani di Google Site ya. Di Google Site selama yang saya jalani di program Guru Penggerak. Di situ ada semua, mungkin salah satunya itu yang nanti akan saya panjangkan di panen hasil belajar itu. Keren sekali, kita tunggu ya di Lokakarya insya Allah pada tanggal 7 Desember ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tempatnya juga dekat dari kita. Amin. Biar mudah kita buat background saya katanya ya. Oke. Baik Pak Riki, terima kasih sekali, dan akhirnya kita di sesi akhir ya, kita sudah berbagi praktik baik apa yang sudah Pak Riki ungkapkan ya, yang sudah Pak Riki lakukan dari pembelajaran daring. Terus Pak Riki terus ya lakukan perubahan yang berdampak kepada murid tentunya baik di kelas maupun ada di luar. Tapi yang pastinya kita di kelas dulu aja ya, karena kalau untuk di luar kelas itu kan kewenangannya ke sekolah ya kan, jadi kita menjadi pemimpinlah yang baik terhadap anak didik kita yang tetap programnya berdampak pada murid dan berpihak kepada murid pembelajarannya. Oke Pak Riki, teruslah belajar dan belajar. Tadi kata Pak Riki kalau 6 bulan itu tidak terasa. Tidak cukup. Tidak cukup, pokoknya harus setahun Pak Menteri mangga. Oke ya, Pak Riki terima kasih sekali. Jangan lupa Pak Riki nanti apabila nih ada hal-hal yang harus ditanyakan boleh dicatat di LMS nanti yang akan dibaca oleh fasilitator. Insyaallah. Oke Pak Riki, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak, alhamdulillah paham semuanya. Insya Allah nanti apa yang Ibu bimbing kepada saya, insya Allah saya akan realisasikan kepada anak-anak saya nanti pas saat saya belajar di sekolah. Oke, saya tunggu nanti di Lokakarya 6 ya, hari Sabtu, dan nanti kita hasil panen belajarnya pada Loka 7 pada tanggal 7 Desember 2024. Baik Pak Riki, terima kasih sekali ya. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta satu orang? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini merupakan Bapak sebagai di sini. Iya. Boleh perkenalan dulu. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin ya memperkenalkan saya di sini sebagai guru informatika di kelas 9. Iya. Mungkin Ya Bapak, maaf sekali mengganggu ya. Saya di sini emang ditugaskan untuk mewawancari Bapak karena Bapak memang di sini terlibat sebagai aktor yang sudah Pak Riki diseminasikan terhadap 7 aset yang ada di sekolah ini. Boleh minta waktunya sebentar? boleh, silakan Ibu. Baik Bapak, santai aja ya. Siap. Bagaimana nih proses yang Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah?
Sebetulnya untuk mengidentifikasi sumber daya atau aset sekolah, kita pertama mulai dari sumber daya manusia. Itu biasanya yang dilaksanakan di sini itu ada rapat rutin bulanan yang memang diagendakan oleh kepala sekolah. Di dalam rapat tersebut dibahas kekuatan kita bisa dimaksimalkan untuk membentukkan SMP Negeri 3 Pasir. Nah, selain daripada itu, tentu potensi-potensi di lingkungan sekitar sekolah dimanfaatkan. Salah satu contohnya sekolah di sini Bu, malunya di gunung. Gunung tapi kok kompetensi gurunya hebat-hebat, keren SDM-nya ya. Salah satunya contoh ketika sekolah tidak mempunyai atau apa itu yang daerah belakang itu belum tertutup lah istilahnya ya. Fasilitas itu tidak memadai lah, sekolah itu belum tertutup secara full sehingga anak-anak ada juga yang keluar masuk sekolah. Oh iya, yang belakang itu ya. Tapi dengan pemanfaatan aset dan potensi lingkungan yang ada, dulu pernah dicoba oleh pimpinan lingkungan sekolah untuk memanfaatkan bambu di sekitar supaya bisa itu. Dan alhamdulillah itu berjalan sementara dan sekarang sudah mulai dibenteng sebagian. Artinya dalam pemanfaatan aset potensi di sekolah ya kita berusaha sebaik mungkin. Salah satunya dengan yang tadi yang pertama kita diskusi, kita rapat gitu dengan awalnya dengan para PKS, kemudian dibuka di open di rapat dengan Bapak Ibu. Jadi intinya ada kolaborasi ya, semua warga terlibat. Oke. Apa nih kendala ya atau tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana sih Bapak bisa mengatasi permasalahan tersebut? Tantangan pasti ada ya. Setiap orang punya egonya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing, ditambah dengan kesibukannya masing-masing gitu ya. Salah satunya ketika salah satu guru mungkin dalam tanda kutip bukan tidak mau diajak kolaboratif ya, tetapi mungkin dengan hal yang tadi kesibukan dan sebagainya gitu. Tapi sebagai guru tentunya tidak boleh menyerah gitu ya. Terus ya berusaha, berjuang. Itu. Nah, pendekatannya mungkin kita bisa ngobrol secara personal, pendekatan secara personal, tidak harus di ruang formal, tapi dengan cara ngobrol, sharing gitu santai, ya insya Allah itu semua program berjalan apapun tantangannya, gitu apapun kesulitannya, ketika kita bisa mengatasinya, seperti itu bisa berjalan. Bisa ya. Bisa. Bagaimana sih perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaannya kalau ditanya perasaan satu senang. Pasti ya. Senang, sangat gimana ya? Kalau diutarakan itu punya rasa kebanggaan tersendiri. Punya rasa kebanggaan tersendiri. Ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, baik personal lingkungan, baik potensi lingkungan sekolah, baik fasilitas yang ada di sekolah dimanfaatkan, itu luar biasa. Sangat senang sekali dan bisa menambah kekompakan. Iya, betul sekali. Apa nih pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan maksudnya gimana? Pertimbangannya jadi dalam menentukan sumber daya sekolah pasti kan ada pertimbangan, ada yang harus dipublish, ada yang enggak gitu. Sumber daya sekolah biasanya kalau yang dilakukan di TPK kan ada yang paling sumber daya sekolah pertimbangan atau misalkan dari SDM bisa aja kan, ada yang mungkin yang lulusannya meskipun bagus tapi adalah seseorang yang tadi kata Bapak karena kegiatan yang bagaimana seperti itu. Gini ya, kalau ke personal guru sebetulnya kita saling menutupi. Maksudnya gini, bukan saling menutupi keburukan dan sebagainya, lebih tepatnya mungkin saling melengkapi. Kita pun tidak sempurna, jadi kadang kita punya kelebihan A tapi tidak punya kelebihan B yang dipunyai guru yang lain. Kita saling membantu saja gitu, ketika orang lain punya masalah kita pun sebaliknya
seperti itu. Dan pertimbangan seperti itu tentunya tidak usah bisa lebar gitu ya. Kita lebih ke pendekatan yang mungkin bisa menggunakan teknik coaching atau apa ya. coaching dengan guru. Iya. Oke. Sip, keren. Apakah terdapat hal lain nih yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sumber daya sekolah dalam hal apa, Bu? Banyak hal boleh. Pokoknya yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung. Yang belum berlangsung, tapi itu bisa dijadikan sumber daya sekolah gitu. Apa aja di sininya ada yang dari ketujuh aset itu ya. Tapi ini sebenarnya kita sudah berlangsung prosesnya, tetapi belum termasuk ke dalam sumber daya sekolah di sini. Misalkan apa aja yang ada, misalkan bangku atau apa gitu. Kalau bangku pasti itu sumber daya kita yang sudah ada. Mungkin dari SDM-nya yang keren, mereka punya talent, tetapi nggak mau. Kalau untuk potensi guru di sini gitu ya, alhamdulillah sih semuanya pada up ya, semuanya pada up gitu, karena ada kelompok belajar juga di sini, ada kelompok belajar juga yang mana dalam komunitas tersebut kita didorong untuk aktif gitu. Atau yang tadinya tidak bisa public speaking, kita diajarkan untuk berbicara di depan. Tidak bisa IT-nya, kita bimbing untuk penguasaan IT-nya. Itu semuanya didorong. Atau mungkin ada halaman belakang yang ini bagus loh buat dibikin eskul atau tempat pramuka atau apa. Nah itu kan bisa jadikan sumber daya ya, jangan ada lahan kosong gitu. Kalau lahan kosong bisa banyak. Oke, berarti itu bisa jadikan aset ya sekolah ya. Di pinggir kelas 7D itu pemanfaatan kantin. Kantin, kantin sehat mungkin ya. Kantin yang sebelah sini mau pindah. Oh ya, itu kantinnya di depan ya, tadi saya lihat ya. Yang dagang-dagang di sini nanti mau ditertibkan di sana. Jadi nanti masuk di dalam ya. Steril. Berarti itu nanti itu khusus buat parkir ya? Enggak. Parkir juga enggak. Oh enggak, itu di satu nanti lapangan upacara bisa pindah ke sana. Iya betul. Lapangan upacara bisa pindah ke sana. Karena itu luas banget ya. Taman juga bisa ditata, lingkungan lebih rapi gitu. Bahkan sekarang kan parkir anak-anak juga sudah tidak sekolah. Itu kembali ke masyarakat yang bekerja sama dengan salah satu masyarakat yang mau menampung satu pertimbangannya mungkin dari aturan tidak diperbolehkan kendaraan, kemudian dari sisi kedisiplinan, dari sisi keselamatan anak yang kami inginnya sih sebetulnya 100% tidak mau kendaraan. Artinya yang terjemput oleh orang tuanya saja. Kendalanya di sini kan tidak terlewati oleh kendaraan umum. Beda seperti perkotaan gitu. Itu juga menjadi kendala orang tua juga ya. Pak, gimana sih damel kerja contohnya karena tidak semua orang tua yang standby ya. Terus di sini kan nggak ada kendaraan umum, gimana ya? Kita ambil jalan yang baik untuk sekolah, baik juga untuk anak-anak. Sekolah tidak terbentur dengan aturan karena kedisiplinan dan tidak diperbolehkan, dan anak-anak pun bisa diminimalisir pembawaan kendaraan. Itu salah satunya seperti itu. Nanti ini disterilkan, kemudian pemanfaatan dan kosong itu kantin yang tadi di sini. Alhamdulillah ya, jadi ternyata banyak aset yang harus diberdayakan ya. Salah satunya itu jadi. Oke Bapak, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dari hasil proses rancangan parki ya. Bagaimana parki di sekolahnya? Boleh dong. Luar biasa. Parki itu satu. Di sini juga akan ada program senam bersama hari Rabu ya. Pariki hari Rabu pagi sebelum KBM. Senin kan upacara, Selasa literasi, Rabu senam. Dan senam itu garis bawahi Pariki itu sebagai salah satu instruktur senam. Keren. Biasa gitu ya. Berkolaborasi dengan guru PJOK yang lainnya. Oke. Sangat
berperan sekali. Berperan sekali, luar biasa ya. Jadi sangat berdampak sekali ya. Berdampak sekali. Gitu. Jadi dengan adanya program guru penggerak ini, jadi ditularkan oleh Pak Riki, diimplementasikan baik di dalam kelasnya maupun di sekolahnya. Ya. Jadi berdampak ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali Bapak ya. Sama-sama, Nanti kita ketemu pada tanggal 7 Desember di panen hasil belajarnya ya. Semoga sukses. Amin amin. Makasih Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.